Shalom. 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 Mantap lagi. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Kami jemaat diaspora. Pada saat ini kita bersama-sama akan merayakan Natal. Dan di tengah-tengah kita Gembala senior kami, pimpinan kami ada di tempat ini. Kita akan bersama-sama bersuka cita karena Immanuel, Allah yang menyelamatkan kita dan menyertai kita. Amin. Karena dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, kita beroleh keselamatan, bahkan sukacita kita akan menjadi sempurna kalau terus kita mengingat akan kelahirannya yang membuat kita semua dimerdekakan dari dosa, bahkan dijamin untuk kehidupan kekal bagi kita semua. Itulah alasan kita akan bersuka cita dalam Natal ini. Mari kita akan bersama-sama membuka ibadah ini dengan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita membuka ibadah Natal ini dalam pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan memuji Tuhan, karena Engkau Allah yang memberkati kami dalam sepanjang tahun ini. Bahkan pada hari ini secara khusus kami boleh menikmati secara khusus Natal, di mana kami boleh memperingati 2000 tahun lalu akan kelahiran-Mu di Bethlehem. Dan kami bersyukur karena Engkau juga sudah lahir di dalam hati kami. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera. Bahkan rencana Tuhan yang begitu besar, yang begitu indah dan mulia, terjadi juga dalam kehidupan kami, sehingga membuat kami boleh berkumpul bersama merayakan Natal DSCM Diaspora Caring Ministry Banjarmasin. Kami bersyukur karena Tuhan yang akan menyertai, memberkati seluruh rangkaian ibadah kami dalam malam Natal ini. Dan kami bersyukur untuk saudara kami, para tamu yang boleh hadir. Bahkan juga hamba-Mu Bapak Gembala senior kami Pak Sudi Dharma yang boleh bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan biarlah sukacita sempurna Tuhan curahkan di tengah-tengah kami, sehingga seluruh rangkaian ibadah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera. Bahkan kami pulang tidak seperti kami datang, karena sukacita kami sempurna. Amen. Di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan biarlah ibadah Natal malam hari ini DSC Banjarmasin boleh jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi kita semua yang akan bersukacita merayakan Natal bersama, mari sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria,
Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Sambutlah Raja kemuliaan, Yesus Tuhan. Oh, sore hari ini dengan bersuka cita kami boleh rayakan kelahiran-Mu ya Tuhan. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, lebih semangat lagi bersama-sama. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Say, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Mari sambil angkat tangan kita bersama-sama merayakan kelahirannya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lagi-lagi. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Berikan tepuk tanganmu yang lebih panjang lagi bagi Tuhan. Rayakan kelahirannya, Raja kemuliaan. Haleluya. Gloria, muliakanku. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan dari pulau yang kedua. Oh, katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu pujian semua bagi Raja masih katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kuat. Kau telah bernyanyi juga di hadapan kita. Katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lebih lagi mulia.
Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita sore hari ini, amin. Mari sambutlah Dia, Sang Juru Selamat dunia, Raja kemuliaan, haleluya. Lebih lagi gloria, seberang di antara kita sore hari ini bersuka cita, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nyatakan firman Tuhan yang besar, Raja kemuliaan, Yesus namanya. Rajamu Dia. Katakan, amin. Segala cinta, segala cinta, sujud menyembahmu Raja segala raja, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Semua bisa mendengar suaranya bersama dengan singer, amin. Banjarmasin mantap. Segala cinta, sujud menyembahmu Tuhan. Mari sama-sama katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, haleluya. Bagaimana Tuhan, say, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, amin. sudah bumi menyembah, Asik. sorak-sorai kemenangan Dia Raja kemuliaan, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. mantap Banjarmasin, keren banget. Haleluya. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Selamat Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sudah bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Saudara lihat kiri kanan saudara, berikan salam yang terbaik.
Berikan salam yang terbaik, karena Dia Raja segala raja, Tuhan yang dahsyat ada di tempat ini. Haleluya. Saudara bisa keluar dari kursi saudara, berikan salam yang terbaik yang Tuhan biasa bagi kita pada sore hari ini. Amin. Dari utara ke selatan, kedatangan hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Wanita saja, wanita bersama lagi. Dari utara ke selatan, wanita. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Menyala bagi Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Siap menyala bagi Tuhan? Siap masuk di tahun 2025 dengan luar biasa? Berikan sekali tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Sore hari ini kami boleh merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami di tempat ini, ya Tuhan. Mari yang percaya sekali lagi dalam roh-Mu katakan amin. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, di bulan yang terakhir sekaligus juga menjadi bulan yang mempersiapkan kami, ya Tuhan, masuk di tahun yang baru. Dan boleh melihat bahwa kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Hari lepas hari, pekan lepas pekan, bulan lepas bulan, kasih setia-Mu selalu ada atas kami. Bahwa kami Tuhan di Natal tahun ini semakin menyadari kalau kami boleh ada bukan karena kami hebat, bukan karena kami kaya, bukan karena kami
luar biasa. Tapi semua karena Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Haleluya, syukur kami naikkan Tuhan. Oh, kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Mari bersama-sama katakan, di tengah badai, di tengah gelap dunia, oh terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Haleluya, syukur kami naikkan Tuhan. Mari bersama-sama jemaat dan singgah katakan, kasih-Mu yang temukanku. Terang-Mu yang beri harapan, akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari semua katakan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Benar Tuhan, Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Mari berdoa, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Masih jemaat katakan, dan ku Tuhan, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Haleluya.
Ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Amin. Kau juru selamatku, ladeni hatiku, mengubah hidup. Kau juru selamat, Kau juru selamatku, ladeni hatiku, mengubah hidup. Sekali lagi katakan, Kau juru selamat, Kau juru selamatku, ladeni hatiku, mengubah hidupku. Haleluya.
Bapa bersyukur, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sehingga malam hari ini kami berhimpun Tuhan untuk menyatakan rasa syukur dan kekaguman kami akan kasih-Mu yang begitu hebat bagi kami. Kasih yang begitu hebat bagi dunia, kasih yang begitu hebat bagi umat manusia yang telah sempurna Engkau genapi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau juga Tuhanlah yang akan memberkati kami. Dan pasti kami pulang dengan kondisi tidak sama lagi Tuhan. Kami akan jalani kehidupan dengan penuh pengharapan kepada-Mu.
Karena Engkau Allah yang sudah menjamin kehidupan kami. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami masing-masing berkata, Amin. Amin. Sampaikan kanan kirimu, Emmanuel. 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 Ya. Baik. Shalom. Selamat datang dalam satu ibadah yang sangat menentukan kehidupan kita ke depan. Bahkan yang sanggup menyelesaikan semua masalah yang ada di belakang kita, yang sudah tak terjangkau, yang sudah tak mungkin lagi kita selesaikan. Tapi melalui malam hari ini, melalui Natalnya, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang setuju percaya, berikanlah tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Bisa jadi saudara sudah berulang-ulang kali datang beribadah untuk Natal, memperingati Natal. Tapi saya tetap berharap agar Natal tahun ini, yang seringkali kita rayakan di bulan Desember, bulan akhir dari perjalanan tahun 2024, saya mau mengatakan kepada saudara, sedikit berbeda. Tapi bagi saya bulan Desember adalah bulan di mana saya bersama saudara harus memanfaatkan waktu atau bulan ini untuk lakukan introspeksi. Amin. Amin. Bagaimana perjalanan kehidupan yang sudah kita jalani dalam 11 bulan berjalan? Untuk apa? Dipikirkan kembali. Bisa jadi banyak hal yang Tuhan kehendaki, banyak hal yang Tuhan perintahkan, tetapi bisa jadi kita belum melakukannya. Rasa bersalah itu akan bertumpuk-tumpuk, sehingga kita memiliki kecemasan untuk masuki tahun yang baru. Makanya Desember itu ditempatkan Tuhan untuk Natal bagi umat manusia, supaya manusia tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam pengharapan. Mari berikan sorak-sorai panjang bagi Tuhan Yesus. Jadi kelahirannya itu, melalui kelahirannya itu Allah mencurahkan spirit untuk kehidupan umat manusia. Kalau saudara mendengar perang, pasti yang ada kecemasan. Harga lombok naik, apa? Pasti cemas. Waduh, ini lombok sudah mulai naik nih. Pasti beras juga naik, gula pasti naik. Kalau sudah dengar harganya naik, kita ciut ya. Jadi rasanya mau ngomel pada siapa ya? Tapi melalui Natal ini, Tuhan curahkan spirit yang memberikan pengharapan pada umat manusia. Menjawab mungkin saudara ada yang bertanya, mengapa itu negara-negara yang bukan Kristen, negara-negara yang agamanya lain, tetapi ikut-ikut merayakan, gedungnya dihias semuanya. Kenapa? Spirit yang Tuhan curahkan bukan hanya untuk orang yang percaya. Justru bagi mereka yang belum percaya, spiritnya berbeda. Spirit yang dibagikan oleh Allah yang baik itu pengharapan, sukacita yang luar biasa. Ayo yang setuju berikan tepuk tangan. Itu yang harus kita mengerti. Karena di kota-kota, di negara-negara yang non-Kristen, sekarang lagi berlomba-lomba semuanya pada menghias gedung-gedung yang luar biasa. Di Jepang, di RRC, mana-mana yang dikenal sebagai negara bukan Kristen, tetapi rame-rame. Bahkan negara Timur Tengah. Kemarin saya membaca beberapa kiriman dari teman dari Irak, itu ada marching band dari tentara. Tetapi yang dinaikkan pujiannya apa? Natal. Mereka berbaris luar biasa menyanyikan tentang Natal. Mereka semua dijamah oleh Tuhan untuk jangan sampai kita takut menjalani kehidupan. Kita tidak takut menjalani kehidupan bukan karena kuat gagah kita, kekayaan kita, bukan, karena Allah Emmanuel.
Sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari kita akan baca terlebih dahulu firman Tuhan seputaran kelahiran Yesus Kristus dari Injil Matius pasal pertama ayat 18. Saya baca sampai dengan ayat selesai di berikutnya 25. Nanti kita akan soroti apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-19, 20 sampai 23. Ya, itu perhatian kita sana. Firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ini ada perkara yang terjadi di antara pertunangan mereka. Maria sudah mengandung. Padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Jadi ini perkara ilahi. Tangkap. Perkara ilahi. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itu hanya di batin tok. Ya. Wah, saya ceraikan aja nih tunangan saya nih. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbagai saudara yang mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hati, merenungkannya siang dan malam, terlebih melakukannya. Yang setuju dengan saya pasti berkata amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita catat dan baca ini adalah pertama adalah ada perkara ilahi. Kelahiran Yesus ada perkara ilahi. Bukan logika, bukan pikiran, bukan apa yang dikerjakan oleh manusia, perkara ilahi. Kalau saudara menangkap bahwa ini adalah perkara ilahi atau Natal itu adalah perkara ilahi, saudara sesungguhnya sedang diajak oleh Allah untuk mulai hari ini banyak-banyaklah memikirkan perkara-perkara ilahi. Amin. Yang tidak mungkin saudara berkata, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi dia selalu ada cara-caranya. Amin. Untuk membiasakan cara berpikir sebagai manusia ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan, telah bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri. Kok mengandung? Itu yang disebut dengan perkara ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan ketika Yusuf mempertimbangkan hal itu, kan ini perkara ilahi, harus terjadi. Mereka datang dalam mimpi dan memberitahukan kepada Yusuf, saya singkatnya, asal saya singkat, ada you bingung sudah. Kalau saya ngerti. Jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istri.
Jadi Yusuf diajak untuk menjalani kehidupan dalam perkara ilahi. Tangkap itu. Natal tahun ini harus membawa saudara benar-benar bersaudara dengan manusia biasa. Saudara dan saya adalah manusia ilahi yang siap untuk masuk dalam kehidupan kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ada agenda dari Yusuf yang manusia, yang masih mikirkan cara dunia. Saya ceraikan aja tuh Maria. Tapi ternyata malaikat Tuhan meneguhkan, jangan agendamu Yusuf, biarkan agenda Allah saja yang terjadi. Dan dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, ayat 24, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Itu kepadanya mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi agenda pribadinya kalah, dikubur. Kita juga harus ke depan ini setelah Natal tahun ini, saudara harus sering mengubur agenda pribadimu. Sebaiknya lakukan saja agenda Tuhan. Yang setuju, ayo sukacita berikan tepuk tangan. Ayo. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita jalan. Dan bahkan lebih jauh kalau saudara pastikan, saya kali ini mau manut sama Tuhan deh. Ya yang penting aku manut, yang penting kan finishnya, yang penting kan akhirnya. Saudara masih berpikir untuk menjalani itu, untuk menjalani agenda Tuhan, saudara masih memilih caramu sendiri. Tapi apa yang diajar oleh firman Tuhan? Tetapi tidak bersetubuh dengan dia, ayat 25, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itu skenario Tuhan. Jadi jangan anggap saudara sudah hidup dalam rancangan Tuhan, tapi bukan agendanya Tuhan, dan apalagi bukan skenario Tuhan. Mulai Natal 2024 saya punya beban, kemana saya diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Apalagi perkara Natal, saya harus menyatakan apa yang menjadi isian Tuhan, agar semua saudara masuk di tahun yang baru 2025 tidak lagi dengan cara yang lama, tapi cara baru, dan Tuhan sudah menyediakan cara baru untuk saudara. Amin. Tepuk tangannya yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, pertanyaannya muncul, mengapa perlu diperingati Natal? Karena tanpa Natal tidak ada keselamatan. Karena semua manusia telah berdosa. Dan firman Tuhan menyatakan upah dosa adalah maut. Dan Tuhan Maha tahu tentang situasi, kondisi, kemampuan manusia, yang tidak mungkin manusia menyelesaikan dosanya. Ini menandakan kasih Allah yang hebat bagi manusia. Saya ingin mengajak saudara mulai Natal 2024 sungguh akan mengubah kehidupan kita ke depannya. Karena saudara bukan saja dibuatnya percaya kepada Dia, tapi Tuhan mau setiap saudara yang percaya kepada Dia menjadi saksi dan alat Tuhan, supaya orang-orang di sekitar saudara melihat perubahan hidup saudara. Lutut mereka akan bertelur, lidah mereka akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Keselamatan bukan untuk saudara sendiri. Keselamatan ditujukan kepada semua manusia, semua bangsa, semua suku bangsa. Tuhan mau mereka semua selamat. Kita harus sadar bagaimana caranya. Maka Tuhan Yesus satu persatu datangi mereka, melihat orang ini melalui saudara dan saya, seperti Amat Agung katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Ajarlah mereka, baptislah mereka, dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman.
Katakan amin. Berikanlah sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi sudah katakan, Natal bukan hanya untuk orang Kristen. Natal bukan hanya untuk orang Yahudi, Israel. Tapi Natal untuk semua umat manusia. Ini harus kita sadari. Sehingga saya mau berkata, kalau saudara sudah beroleh pengampunan dari Tuhan, wajib kita sebagai orang Kristen, saya pun harus mengampuni orang lain. Kalau saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudara punya wajib tugas. Saya pun harus menjadi berkat bagi orang lain, supaya orang lain pun selamat dalam nama Yesus. Kalau saya diberkati oleh Tuhan, saudara pun punya kewajiban tugas. Saudara pun siap untuk memberkati orang lain. Ayo yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Itu semua pengajaran firman. Sehingga jauh berapa tahun yang lalu, ketika saya masih aktif di kota, bahkan di tingkat nasional, untuk menjadi pendoa, untuk keliling kota demi kota, untuk mendirikan rumah doa. Sampai hari ini itu masih ada semuanya. Dan saya masih hadir di Surabaya. Saya selalu menggemakan, gereja harus kembali pada tempatnya, agar gereja berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh firman Tuhan mengatakan apa? Dalam Injil Matius, kalau kamu menyalakan pelita, jangan kau taruh di bawah gantang, tak kelihatan. Taruh di kaki dia, supaya semua ruangan itu mendapatkan terang itu. Hidup saudara dan saya adalah terang. Kita wajib untuk menjadi bagian terang bagi orang lain, khususnya untuk Banjarmasin. Wartakan itu. Jangan kalah dengan perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Alami perjumpaan dengan Yesus. Sebenarnya dia tiap hari datang ke sumur itu untuk nimba air, untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi Yesus menjumpai perempuan Samaria itu, lalu terjadi dialog. Dimulai dari pernyataan Yesus, berikanlah aku minum. Perempuan itu menjawab, bagaimana aku bisa memberikan kepadamu minum? Dan kita biasanya tidak omong-omong, karena permusuhan dari para nenek moyang mereka. Orang Israel, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang sama. Diterobos oleh Yesus. Kalau saya ringkas, Isa itu luar biasa menginspirasi saya selama saya menjadi orang Kristen. Perempuan itu meninggalkan tempayannya karena dia tahu apa yang selama ini aku perbuat. Dia masuk ke kota dan memberitakan, lihat, aku sudah berjumpa dengan Mesias. Karena dia tahu apa yang selama ini aku perbuat. Lihatlah, berbondong-bondong orang kota itu datang ke desa di mana sumur itu ada, menjadi saksi apa yang perempuan itu alami. Saya percaya sudah hadir pernah mengalami Tuhan Yesus, pernah memperoleh pertolongan Tuhan Yesus. Jangan kau simpan, saksikan itu. Berikan tepuk tangan, haleluya. Akhirnya mereka yang datang dari kota ke desa tempat sumur itu mengatakan kepada perempuan itu, aku percaya kepada dia, bukan karena perkataanmu, tetapi karena aku sendiri berjumpa dengan dia. Sehingga perempuan itu disebut sebagai saksi dan alat Tuhan. Itulah kehidupan saudara dan saya yang sesungguhnya, yang sejatinya. Dan ada yang amin. Betul, berat itu jadi saksi. Saya jadi pegawai, Pak. Saya bankir, saya pengusaha, saya guru. Melalui profesimu, Tuhan mau saudara dan saya tetap
menjadi saksi dan alat Tuhan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan. Sekarang kita melihat apa sih tujuan kelahirannya. Saya sudah katakan tadi, tanpa kelahiran, tanpa Natal, semua manusia celaka, maut, masuk neraka karena dosa manusia. Tapi Allah yang Maha Kasih, yang tahu kemampuan manusia, tidak mungkin manusia dapat menyelesaikan melalui perbuatan baik, melalui puasa, melalui apapun juga lah. Nggak mungkin. Sehingga Allah itu sendiri yang meninggalkan surga mulia, hadir di tengah-tengah umat manusia melalui kelahirannya sebagai manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, sehingga Natal itu adalah peristiwa ilahi. Catatan sudah saya sediakan, adalah peristiwa ilahi yang besar dan mulia untuk penggenapan rancangan Allah untuk keselamatan manusia. Camkan. Saya percaya ketika sudah mengerti maksud Natal dan hadir ibadah Natal untuk memperingati, hari ini kita harus tangkap makna yang sejati. Jangan hanya terjebak peringatan demi tahun, peringatan. Ya itu saja. Tapi tidak membuat kita berubah. Tidak membuat perubahan orang-orang di sekitar kita. Padahal Tuhan mau kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, kita pun diberikan kewajiban mengubah yang lain. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, Ia menyatakan dan beri jaminan kepada manusia, Emmanuel, Allah menyertai manusia, dan Allah itu beserta dengan kita. Ini yang harus kita tangkap. Kristen ibadah Natal, memperingati Natal, mendapatkan jaminan. Ternyata aku nggak sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan setianya, ternyata Dia menyertai saya dan saudara. Yang setuju dengan amin, berikan tepuk tangan. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, kelahirannya adalah peristiwa ilahi agar manusia hidup tanpa ketakutan. Tanpa ketakutan. Saya ambil contoh ketika para murid itu naik perahu dan perahunya dihantam dengan badai yang besar. Maka Yesus datang pada malam-malam dan gelap itu. Lalu Dia berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Jadi Natal itu sebenarnya untuk memberikan jaminan kepada saya dan saudara untuk jalani kehidupan di dunia ini, untuk kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, untuk kita jalani rancangan dan agenda Tuhan, untuk saudara dan saya siap menjadi saksi dan alatnya tanpa ketakutan. Kita harus beritakan pengalaman pribadi kepada siapapun yang kita jumpai. Apalagi kalau orang lain itu berkata, aduh hebat kali. Bukan aku yang hebat, Tuhan yang hebat. Karena Dia yang bekerja di dalam aku, sehingga aku bisa menghadapi semua ini. Sekali lagi, bukan aku, tapi Tuhan yang memberikan jaminan. Berikan tepuk tangan, haleluya. Itu firman saya ambil dari Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pertanyaannya adalah, kenapa manusia dibelenggu dengan ketakutan? Itu tanda bahwa manusia itu berdosa. Ketika namanya Adam itu berbuat dosa, lalu dia sembunyi. Padahal sehari-harinya biasanya selalu bergaul dengan Tuhan. Ya. Sehingga waktu itu Tuhan bertanya, hei, di mana kamu? Kok tumben kamu tidak ada? Adam sembunyi. Kenapa? Dosa. Jadi kalau yang hadir malam hari ini masih
hidup dalam ketakutan apapun yang kau hadapi, tapi masih terbelenggu dalam ketakutan, sadari dengan rendah hati, berarti aku masih belum ada beresan dengan Tuhan. Lebih baik kita sekalian mengaku dosa, karena siapapun saudara, seberat sebesar apapun dosa yang kau perbuat, ketika kau datang kepada Dia, minta ampun kepada Tuhan, Dia yang setia dan adil pasti mengampuni saudara. Amin. Yang setuju mari berikan tepuk tangan, haleluya. Dosa manusialah yang hidup menjadikan hidup itu penuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, tanpa pengharapan. Seringkali kita nggak sadar, apalagi kalau sudah ekonomi bergejolak, inflasi tambah dan sebagainya, harga pada naik semuanya. Sementara gaji, sementara pendapatan tetap begitu aja. Ketakutan, bisa-bisa mudah tersinggung, mudah marah, baper kata anak muda. Ada saya tidak ngerti baper itu apa? Perasaan. Kenapa? Karena takut. Tuhan tahu persis kehidupan manusia. Bahkan ketakutan itu bukan orang yang tidak berada, artinya tidak orang yang marah atau yang tidak bahagia. Banyak orang kaya sekalipun mereka hidup dalam ketakutan. Karena bukan masalah harta, ketakutan itu muncul, tapi masalah dosa. Karena itu sangat prinsip bagi Allah, sehingga Dia mengutus putra yang tunggal ini untuk menyelesaikan bagi umat manusia. Jadi yang terpenting sebenarnya menjadi Kristen, saudara dan saya harus bebas dari kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kelahirannya itu ada dalam misi yang besar. Misi besar kelahirannya adalah keselamatan bagi manusia yang percaya melalui karya penebusan. Ini yang dikerjakan. Jadi bukan hanya lahir saja, setelah itu sudah kita tidak ikuti perjalanan berikutnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada tujuan yang besar, tujuan yang mulia, yang hanya mampu Dialah yang mengerjakan. Melalui apa keselamatan yang diberikan kepada saya, saudara? Melalui karya penebusan, karya salib Kristus. Dia menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, bukan dengan berkata, aku sudah ampuni kamu selamat. Tidak. Kalau dia punya harta yang banyak, diberikanlah itu kepada kita. Tidak. Tetapi Dia persembahkan tubuhnya, nyawanya, darahnya untuk mati bagi saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah itu. Itulah yang dimaksud karya penebusan. Katakan amin. Nah, kehidupan Kristen tanpa memaknai karya penebusan, karya salib Kristus, sudah tidak akan pernah bisa menjadi Kristen yang sejati, yang utuh, yang sempurna. Tidak akan. Karena kata kunci kehidupan saya, kehidupan saudara yang baru ini semata-mata hanya karena karya salibnya. Tapi itu semuanya diawali dari kelahiran. Saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, karena ayat yang saya baca dari Roma 3 ayat 23 adalah di depan mungkin sudah ditayangkan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Manusia pertama diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya. Mengapa manusia diciptakan serupa dengan Dia? Supaya manusia dapat melanjutkan karyanya. Layak dipercaya, layak menerima kuasa, layak menerima tongkat estafetnya. Melalui kehidupan saudara, melalui doa saudara. Kalau Tuhan itu memang menyembuhkan banyak orang ketika Dia masih ada di tengah-tengah manusia, sebenarnya kuasa yang sama diberikan kepada saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kenapa
kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Kejadian pertama luar biasa. Sampai-sampai pemuji dan ciptaannya mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah. Kenapa ya? Begitu banyak, begitu lebih indah namanya bintang-bintang bulan di langit. Mengapa engkau memperhatikan aku? Karena maksud ciptaan yang semula adalah menjadikan saya dan saudara serupa dengan Dia. Maka dikembalikanlah kita ke sana. Roma 8, 29, 30 mengatakan, dari sejak semula saudara dan saya telah ditentukan, dipilih, ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Perjalanan kekristenan kita itu bukan soal supaya doaku dijawab Tuhan, supaya anak-anakku diberkati oleh Tuhan, supaya pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Bukan itu. Saudara dan saya dipilih, ditebus, disucikan, dijadikan manusia baru, supaya saudara kembali dapat memiliki citra kemuliaannya. Yang setuju, ayo katakan amin. Semangat, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk sekalian kita bisa bersaksi, menjadi alatnya. Itu tujuan utamanya melalui kelahiran. Saudaraku yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan, sehingga saudaraku yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan, manusia tidak akan pernah, siapapun, sekaya apapun, tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosanya dan akibat dosanya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang sudah saya singgung tadi dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya berkata pasti amin, dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia? Firman-Nya dalam 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Coba, begitu mulianya tujuannya, luar biasa, begitu dahsyatnya kasih. Perlu respon kita. Mau sehebat apapun khotbah atau firman Tuhan, janji Tuhan yang diberikan senantiasa oleh Allah dan Tuhan itu sendiri, kalau tidak kita respon, ya nggak ada artinya. Jadi yang penting sekarang adalah Dia yang berjanji, kita harus percaya. Dia yang berjanji, kita harus lakukan apapun yang diperintahkannya, supaya janji itu menjadi nyata. Amin. Amin. Jadi perhatikan, respon itu penting. Jangan hanya, maaf ya saya harus mengatakan, jangan hanya merasa kalau sudah datang ke gereja sepertinya kita sudah gak punya utang. Tadi saya mengatakan setelah pembacaan firman, berbahagia saudara yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Respon. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia menuruti perintah-perintahnya. Ya, amin. Amin. Kalau kita mengatakan I love you Lord, sumpit aku cinta sama kamu, gak dianggap sama Tuhan. Tuhan akan lihat apakah saudara dan saya melakukan apa tidak perintahnya. Nggak perlu lagi saudara akan berteriak-teriak, otomatis saudara akan disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Maka di ayat yang lain dalam surat Yohanes mengatakan, kalau saudara menuruti perintah-perintahnya,
saudara dipastikan ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Amin. Ayo katakan amin, berikan tepuk tangan, haleluya. Karena Dialah yang menanggung segala beban hidup kita, dan Dia punlah yang meluputkan kita dari maut. Diberikan jaminan dalam Mazmur yang di depan ini. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Kita perlu respon. Kita harus menjawab, ya aku percaya Tuhan. Berikutnya, respon berikutnya, aku sekarang hidup tanpa kecemasan, tanpa kegelisahan, tanpa ketakutan, sebab Engkau yang menanggung bebanku. Banyak orang kalau saudara menanggung beban, tidak bisa gagah jalannya. Untuk ketawa itu susah. Ya, tapi begitu ada teman yang menelpon, dah ini, jangan kau pikir lagi tuh, ya utang aku sudah beresin. Dan Tuhan itu sudah menyediakan dirinya menanggung beban saya dan beban saudara. Amin. Kalau saudara mau bertanya, buktinya sampai mana ini? Karena Tuhan belum melihat sikap responmu. Engkau belum percaya kepada firman-Nya. Mulai malam hari ini engkau yang percaya, engkau pulang dan kelegaan. Tuhan akan menggenapi suatu. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus, kita akan akhir dalam puncaknya ini. Tadi saya katakan Yesus lahir. Bukan hanya kelahiran yang harus kita ingat, yang kita ngerti. Tapi saya mengatakan ada 7 perkara yang Yesus jalani dalam kehidupan selama dia hidup dalam dunia ini. Nomor 1, kelahirannya. Kedua, pelayanannya. Dia pernah berkata begini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Ketiga, penderitaannya. Mulai dari Matius pasal 4, ketika dia keluar dari baptisan, langsung dibawa oleh Roh Kudus, ya, untuk dicobai di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi, itu semua harus kita pahami, kita maknai, untuk menjadikan jaminan bagi kehidupan kita selama kita hidup dalam dunia. Saudaraku yang keempat, kematiannya. Itu pun punya makna, punya tujuan hanya untuk kita semua. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Berikutnya, setelah dia bangkit selama 40 hari dan menyatakan dirinya di berbagai tempat, di perjumpaan dengan para murid, dia naik ke surga. Amin. 7 perkara yang akan dialami oleh Yesus, 6 perkara sudah dilakoni, sudah digenapi. Yang belum apa? Kedatangannya untuk kali yang kedua. Yang percaya bahwa dia akan segera datang, ayo katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dan untuk kita bisa menyambut kedatangan kali yang kedua, maka saudara yang sudah mengerti kelahirannya, saudara sebagai pengikut Kristus, dikatakan dengan jelas, barang siapa mengatakan, cara berikutnya mas, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Caranya, kalau Yesus telah lahir, saudara jadi orang Kristen harus lahir baru, harus lahir baru. Itu pernah dinyatakan Yesus pada Nikodemus, sang dosen teologi. Terheran-heran dia, kalau engkau tidak datang dari Allah, mana mungkin kau bisa melakukan mukjizat-mukjizat itu? Yesus tidak menjawab seperti ini. Aku bisa segalanya. Tidak, dia menjawab,
kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Diulang lagi berikutnya, kamu harus lahir kembali. Kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara semua sebagai mengaku Kristen harus lahir baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Dengan tepuk tangan, haleluya. Dia datang untuk melayani, kita pun juga harus melayani. Apa artinya apa melayani? Oh, berarti saya harus jadi kayak Pak Sudi ya, saya harus jadi pendeta, saya harus jadi kenalan. Gak usah. Melayani itu artinya mengutamakan orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Contoh saja ada kursi, kalau ada tamu, saudara harus minggir, karena namanya kursi, nek mungkur diisi, itu kursi. Jadi mempersiapkan tamu yang duduk. Melayani itu bukan berarti sudah harus jadi pendeta. Menjadi saksi saja, ngalami pertolongan Tuhan, itu sudah melayani orang lain. Jangan khawatir, Bu. Aku pernah mengalami lebih berat dari ibu. Sakit saya sudah parah. Dokter mengatakan sudah nggak mungkin, seminggu lagi saya akan mati. Tapi ternyata zaman Tuhan menyembuhkan saya. Amin. Itu mesti disaksikan, diceritakan. Ya. Ketiga, penderitaan. Saudara pun harus alami. Tuhan Yesus pernah berkata, kamu jadi pengikutku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salibmu setiap hari. Jadi tidak ada anak Tuhan kalau sampai dirugikan, lalu maaf dengan bahasa Surabaya, ngomel-ngomel, ngomel-ngomel. Dia tidak tahu siapa saya. Nanti kalau dia tahu, pasti dia akan sujud menyembah saya. Waduh. Hanya disenggol begitu aja sudah. Kita dirugikan, kita tidak biasa merasa terhormat dari yang lain. Kita mesti duduk di depan. Tapi kali ini di satu pertemuan sudut belakang sudah tersinggung, bahkan pulang, tidak rela menderita. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga kematiannya kita harus alami. Manusia lama kita mesti mati. Matikanlah semua keinginan duniawimu. Jelas firman Paulus berkata, matikan. Ya. So, kalau yang lama tidak dimatikan, yang baru tidak bertunas, yang baru tidak tumbuh. Maka demikian proses berikutnya, kita akan menjadi orang-orang selama hidup dalam dunia ini pun kita akan bangkit dalam pengharapan yang baru, karena Yesus Kristus telah tinggal dalam kita. Orang yang bangkit daripada keterbukaan, bangkit daripada kebangkitan, itu karena punya pengharapan. Pengharapannya bukan aku kaya, aku punya relasi. Tidak, Yesus Kristus adalah penolongku yang ajaib, yang bangkit, melakukan yang rajin bekerja, melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara yang percaya dengan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita tidak akan menjadi ekor, tetapi kita akan jadi kepala. Kita akan alami kenaikan. Kita tidak akan memikirkan perkara-perkara di bawah, tapi kita pikirkan perkara-perkara di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Mencari perkara-perkara di atas, itu menjamin kehidupan yang baru. Untuk tidak pikirkan lagi perkara duniawi. Bukan berarti sudah nggak butuh, tapi mengutamakan perkara ilahi yang saya sampaikan di depan tadi. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, maka dengan dia tidak naik surga. Maka saya katakan tadi, kita sudah tidak lagi memikirkan perkara di bumi. Tidak masalah dah. Mobil itu tidak saya bawa mati. Tuhan, tanah kita diserobot sampai tetangga. Berapa? 20 cm. Ada patoknya sudah di
jelas. Tapi dia merasa patoknya dia itu ada di sebelah sini. Ya sudahlah, nggak usah dipikirin, panah aja lebih lama. Kita bisa rela. Amin. Kalau kita hidup dalam ketulusan, kerelaan yang luar biasa, kemurahan Tuhan akan melimpah saudara lebih dari apa yang sudah pikirkan. Dengan demikian ujungnya lah kita adalah orang-orang yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Amin. Siapa yang layak menyongsong dia? Saudara dan saya yang dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Tanpa kekulusan tak mungkin. Dari 10 gadis yang masuk berapa? Yang 5 kemana? Sembrono merasa pede. Aku pasti bisa, aku pasti termasuk. Tapi sehingga dia tidak berjaga-jaga. Ya. Hanya yang melakukan kehendaknya yang pasti masuk dalam kerajaan surga. Maaf, yes, saya tutup dengan ayat ini. Matius 7 ayat Matius 7 ayat 1 sampai ayat 23 supaya menjadi perhatian kita ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Siapa ini? Ini hamba Tuhan. Membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan. Karunia Roh Kudus luar biasa pada orang ini. Tapi dicatat tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah saya sangat kuat mengajarkan perlunya hidup dalam rancangannya, perlunya hidup dalam agendanya, perlunya hidup dalam skenario. Jangan merasa saya sudah dalam ibadah. Saya tidak boleh merasa saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Pelayanan yang sudah saya jalani 30 tahun. Merasa bahwa saya pasti. Sehingga saya menjadi sembrono, tidak waspada. Di sini kalian, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat apa? Catatan. Ayat sebelumnya, sebelumnya. Pada waktu yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat sebelumnya apa? Sebelumnya ayat 1. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Agenda Tuhan. Sebagaimana Yusuf tadi. Oke, saya sedang menjawab kehendak, punya putusan, mau saya ceraikan sama dia. Tapi agenda Tuhan, ambil dia sebagai istri. Siap bos? Amin? Siap bos. Tapi jangan siap setelah tiba mempacul. Siap bos? Mari kita akan maknai Natal ini untuk mengubah kehidupan kita. Kita siap jadi saksi, kita siap jadi alatnya, menjadi garam dan terang dunia. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu.
Kiranya firman-Lah yang menguasai kami, melingkupi kami, membelenggu kami, menjadikan kami Tuhan manusia-manusia baru melalui Natal. Sehingga kami semuanya dipersiapkan Tuhan untuk kami masuk di tahun yang baru dengan semangat dan cara hidup yang baru yang mengutamakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan kami lagi. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas seluruh umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Masing-masing mari berkata amin. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan malam hari ini yang boleh memberkati setiap kita. Kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu penyalaan lilin. Saya minta untuk panitia boleh memadamkan lampu dan membagikan lilin untuk boleh dinyalakan pada jemaat Tuhan. Meja boleh digeser. Ya, boleh dimatikan Pak. Alhamdulillah. Yang pertama, mumpung Pak Sudi lagi di depan, saya minta juga Pak Sudi dan Ibu Mika boleh menyalakan lilin yang pertama selaku Gembala Pembina DSCM. Ya, bersama-sama bareng Pak, biar ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang kedua, Bu Emi dan Pak Raymond, ya ini juga satu kesatuan ya sebagai gembala jemaat. Puji Tuhan. Sambil lilinnya boleh dinyalakan panitia untuk jemaat Tuhan. Selanjutnya bersama-sama dulu. Selanjutnya, perwakilan BPD GBI Kalsel. Terima kasih Bu Adolina. Oke, terima kasih Bu Adolina. Selanjutnya Perwil atau yang mewakili. Selanjutnya, terima kasih banyak Ibu Eki, Tuhan berkati. Selanjutnya, Bapak Penatua, Bapak Hermansyah. Dan yang terakhir mewakili jemaat Gereja Banjarmasin, Bapak Hakim Budiharjo beserta Ibu, boleh? Iya, iya, maaf Pak, saya lupa. Agak jet lag soalnya saya Pak.
Bapa, lilin telah menyala Tuhan, menandai kami semuanya melalui Natal ini, siap untuk menjadi saksi dan alat-Mu, menyatakan terang bagi dunia, menyatakan terang-Mu bagi keluarga, tempat kerja, bahkan dimanapun kami berada Tuhan. Supaya lingkungan kami pun boleh melihat terang-Mu, boleh melihat dan merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk Natal 2024 ini, yang sesungguhnya Engkau sedang persiapkan kami sekalian untuk kami siap menjalani kehidupan yang baru di tahun yang baru, dengan cara hidup yang baru, dengan penuh pengharapan hidup mengandalkan Tuhan semata, bukan oleh kekuatan kami, kekuatan manusia, bahkan apapun juga yang kami miliki, semata-mata hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mohon berkat-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir Tuhan. Kiranya melalui Natal ini mereka boleh mengalami Natal-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka semua diperlengkapi dengan pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka siap untuk memberitakan pengalaman baru yang Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya segala perkara, segala masalah, persoalan pergumulan yang sedang mereka hadapi, yang nampak sekali gelap, mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Melalui ibadah Natal malam hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan terang-Mu, jalan keluar sudah disediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, mohon berkat-Mu atas seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di Siam Banjarmasin Tuhan, khususnya bagi Bu Emily dan Pak Raymond ya Tuhan, dan sediakan pada Tuhan yang ada, semuanya diurapi oleh Tuhan, semuanya alami pembaruan dari Tuhan. Kami percaya mereka bukan manusia lama lagi, tapi manusia baru yang siap dipakai oleh Tuhan. Mohon berkat Tuhan bagi kota di mana kalian tinggal, sebab firman mengatakan, usahakanlah kesejahteraan bagi kota di mana aku menempatkan kamu, dan berdoalah pada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesehatan-Mu. Tuhan, berkati Banjarmasin, berkati provinsi Kalsel ya Tuhan, oleh anugerah limpah dari surga mulia. Berkati pemimpin yang baru, wakil-wakil rakyat yang baru, semuanya diurapi, dipakai oleh Tuhan, bukan untuk kepentingan mereka, tapi untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih Tuhan, kami menyatakan pengharapan kami kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Suti. Lampu bisa dinyalakan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Nanti lilinnya boleh dibawa pulang ya, kenang-kenangan dari Desa Banjarmasin sama tadi souvenir yang di depan ya. Oke.
Puji Tuhan, kita akan masuk ke acara rangkaian acara pertama hari ini. Mohon maaf, ini kita agak shock terapi sedikit ya. Oke. Ya, kita akan masuk ke acara berikutnya. Kita akan memberikan persembahan. Tapi saya mau ngajak setiap kita untuk boleh satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, Engkau Allah Immanuel yang terus beserta dengan kami. Dan kalau hari ini juga kami beroleh kesempatan yang baik untuk boleh memberi dengan sukacita karena kasih-Mu terus ada di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mengakhiri 2024 dan menyongsong 2025 dalam kasih anugerah Tuhan senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, terima kasih, haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Nah Bapak Ibu, tadi kita udah lihat sama-sama Unity, kemudian ada youth, ada sekolah minggu. Nah tahun ini ada sesuatu yang berbeda ya. Saya mengundang kaum wanita yang boleh bersama-sama untuk mengisi ya. Ini once in a blue moon memang ya. Tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Silakan kaum wanita. Saya cheerleader aja boleh ya, saya nggak ikut latihan soalnya. Oke. Harap bersabar Bapak Ibu ya. Ini latihannya udah 1 tahun soalnya. Jadi diharapkan melalui pujian ini juga kita boleh terus mengingat kebaikan Tuhan. Kita boleh terus ada di dalam sukacita karena kasih Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita ya. Silakan. Pakai mic? Oh nggak pakai mic. Perlu saya pegangin ibu-ibu? Mic ya? Perlu saya pegangin? Oh enggak. Oke. Iya. Semangat. Agak repot ya ibu-ibu. Oke, mohon maaf. Ini asli Bapak Ibu ya, kita nggak settingan. Oke, udah siap? Oke, silakan. Ini di Aku hari
Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan. Berasa nonton Golden Girls ya. Puji Tuhan, ini masuk acara terakhir. Kurang seru rasanya kalau kita menutup rangkaian ibadah perayaan Natal itu tanpa memberikan hadiah, ya, untuk Pak Sudi dari Monika. Iya, ini request panitia Pak. Berhubung saya cuma mau ngasih. Oke. Silakan Pak Sudi dari Monika. Kemudian juga Pak Raymond dan Ibu Eni. Saya mengundang Bapak Penatua, Pak Herman dan juga Pak Halim untuk boleh memberikan masing-masing kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan kepada jemaat masing-masing. Terima kasih. Luar biasa. Boleh foto dulu, Pak Herman belum, Pak Herman belum foto semua, belum foto on frame. Iya, oke. Dokumentasi boleh diambil lagi ya. Tolong 10 kali jepret. Nggak cukup kalau cuma 1 ya. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih banyak sudah boleh hadir malam hari ini. Saya mewakili panitia, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang selama pelaksanaan ibadah perayaan Natal malam hari ini. Selanjutnya Bu ini mungkin ada yang mau disampaikan di jemaat Tuhan. Iya. Shalom. Terima kasih untuk secara khusus panitia ya yang sudah bekerja keras. Ya, panitia tahun ini adalah khusus karena panitianya para pemuda ya. Ya, tepuk tangan. Boleh saya panggil ke depan? Jo, Fiani. Ayo. Nah ini ketuanya, Renata. Vivi ya. Jejes, Steffi. Ya. Kita ya, ada kita. Ya. Jadi para pemuda inilah anak-anak kami yang mereka dari sejak acara worship night ini juga ya, acara Anya, acara worship night kemarin, kemudian dilanjutkan Natal kali ini dan akan terus berlanjut baik ke acara ulang tahun maupun juga KKR yang akan kami lakukan. Doakan anak-anak muda ini ya, dan juga para jemaat Tuhan, juga semua undangan yang sudah hadir. Terima kasih. Bahkan
spesial ya untuk Evan. Ayo tepuk tangan untuk Evan yang datang khusus dari Palangkaraya. Ya, Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih Pak Sudi, orang tua kami, dan Ibu, terima kasih juga BPD, PGPI ya, bahkan juga untuk dari JDHT, dari para pendoa, terima kasih juga. WL khusus didatangkan dari Ambon. Ya, dan MC khusus ya dari Sidoarjo. Ya, semua khusus ya. Dan tadi yang memberikan hadiah Pak Halim dengan Ibu itu dari Cumpo. Ya, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayo. Oke, kita akan akhiri ibadah ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk ibadah ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagi. Kita akan akhiri, mari sama-sama bangkit berdiri. Immanuel, mari bersama-sama angkat tangan kita. Engkau besertaku, Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Saya mengajak kita semua angkat tangan, katakan Immanuel. Besertaku, Engkau Allah besertaku, Engkau Allah besertaku. Bagi semua saudara, Bapak Ibu yang terkasih, yang mengasihi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bahwa terang Tuhan sudah dinyatakan, dianugerahkan kepada semua saudara yang mendengar, yang memaknai akan Natal 2024. Saudara semuanya tidak akan jalani kehidupan ke depan dengan kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Sebab yang pasti Allah Emmanuel menyertai saudara semuanya. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, kuat kuasa daripada Roh Kudus memberkati saudara, sekeluarga, pekerjaan, usaha, ibadah, pelayananmu mulai malam hari ini sampai Maranatha kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat Natal, selamat menjelang tahun baru. Haleluya. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Sekali selamat hari Natal dan tahun